Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas soal-soal UTBK SBMPTN 2021 dari yang sudah tes ya, yaitu hari pertama sampai hari ke-6 gelombang pertama. Oke, semoga soal-soal yang akan kita bahas ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang di gelombang kedua. Oke, langsung saja kita saksikan video. Soal nomor 1. Nah, ini diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 10 cm. Jarak titik H ke garis AC. Oke, sebelumnya akan saya gambar dulu teman-teman ya. Akan saya gambar kubusnya. Nah, ini misalkan ada kubus ABCDFGH. Oke, saya gambar dulu. Nah, supaya nanti lebih jelas. Nah, yang mana sih jaraknya kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan jelas, nanti misalkan digonta-ganti sisinya dan sebagainya, nanti teman-teman akan tetap bisa mencari berapa sih jaraknya kayak gitu ya. Oke, ini saya gambar dulu. Oke, saya kasih garis dulu. Nah, ini warna yang berbeda. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya kasih nama teman-teman ya. Ini adalah A, B, C, D, yang ini adalah E, F, G, dan H. Nah, yang ditanya adalah jarak titik H ke garis AC ini H, AC itu yang bawah. Nah, di mana ini rusuknya adalah 10 cm. Oke, untuk lebih tepatnya, berarti ini saya akan membuat garis teman-teman ya. Ini adalah garis AC-nya. Nah, jarak titik H ke garis AC itu jatuhnya pas di tengah-tengah garis AC, teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya ini saya tarik garis seperti ini. Nah, ini berarti tengah-tengahnya di sini. Ini saya tarik garis seperti ini. Nah, ini dia. Jadi jarak H ke AC itu adalah H ke sini. Atau ini kalau saya kasih nama, ini adalah O. Berarti jaraknya adalah HO, teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman, saya akan membuat, nah ini di dimensi 2-nya teman-teman ya. Nah, yang itu yaitu yang akan kita lihat yaitu segitiga HDO teman-teman. Nah, ini ada segitiga HDO-nya. Saya gambar seperti ini. Nah, yang di sini adalah H, ini adalah D, ini adalah O. Nah, berarti kalau yang di sini HD-nya itu kan 10 teman-teman ya. Berapa panjang D ke O teman-teman? Iya, D ke O itu adalah setengah diagonal sisi. Diagonal sisi kubus itu adalah S akar 2. Berarti kalau ini 10 akar 2 dibagi 2 berarti ini adalah 5 akar 2. Nah, yang kita cari adalah HO itu sama dengan berapa? Oke, kita langsung akan mencari HO. HO gitu ya. HO berarti sama aja dengan akar gitu ya. Nah, karena ini yang dicari adalah yang sisi miring, berarti nanti ini tinggal kita jumlahkan aja nih. 10 kuadrat ditambah, ini adalah 5 akar 2 kuadrat. Oke, jadinya 10 kuadrat itu berapa? Ya, ini adalah 100 ditambah 5 akar 2 kuadrat. 5-nya dikuadratin 25. Akar 2-nya 2, berarti 25 kali 2 itu adalah 50. Oke, ini kalau kita jumlah, ini adalah 150. Nah, 150 itu tuh berapa kali berapa sih? Nah, 150 itu adalah 25 kali 6, teman-teman ya. Nah, 25-nya sendiri keluar nih dari akar, jadi 5. Sehingga jawabannya adalah 5 akar 6. Nah, ini ya, yang D. Oh ya, ini ada cara cepatnya, teman-teman. Jadi misalkan jarak titik gitu ya ke pusat sisi di depannya pada kubus gitu ya. Ini ada cara cepatnya nih. Nah, cara cepatnya seperti apa? Nah, ini ya. Jarak titik gitu ya. Jarak titik ya, titik sudut gitu ya. Jarak titik sudut kubus. Jarak titik sudut kubus ke pusat sisi di depannya. Ke pusat sisi di depannya. Ke pusat sisi di depannya. Nah, itu sama aja dengan berapa? Nah, rumusnya adalah setengah A akar
6. Ini cara cepatnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan keluar seperti ini, bisa langsung aja pakai cara cepatnya ya. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Biar manis ya. Nah, berarti kalau kita masukin sisinya 10, 10 kali setengah kan 5. Maka jawabannya 5 akar 6. Jawabannya langsung yang berikutnya soal nomor 2. Kurva Y sama dengan I kuadrat plus AX min 5 digeser 2 satuan ke atas. Bayangannya adalah Y sama dengan I kuadrat min 6X plus B min 2. Maka nilai A plus B adalah, nah berarti kalau digeser 2 satuan ke atas, nah kayak gini saja ini berarti translasi teman-teman ya. Nah ini kan ada rumus untuk translasi teman-teman ya. Kalau misalkan digeser gitu kan, nah itu kan seperti ini. Nah tinggal kita ginikan aja, berarti X absen gitu ya, Y absen, ini kalau translasi. Nah, itu tinggal gini aja ya. Ini misalkan ditranslasi sama AB gitu ya. Sama AB ini ditambah XY. Nah, kan gini aja nih rumusnya untuk pergeseran gitu kan. Nah, berarti kalau gitu ya ini tinggal kita tambah aja. Berarti ini kalau cuma digeser ke atas, nah berarti X-nya itu adalah 0 teman-teman ya. Nah, digeser ke atas. Nah, atau dengan kata lain ini matrik translasinya adalah ini teman-teman. Ya, matrik translasinya cuma ke atas saja berarti X-nya adalah 0, digeser ke atas berarti Y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau gitu, ini matriknya seperti apa sih bayangannya? Kan mestinya gitu ya. Oke, berarti ini X absen, Y absen gitu kan. Ini sama dengan, ya berarti ini adalah 02 gitu ya, ditambah dengan XY. Nah, berarti jawabannya apa nih? Di sini. Nah, jawabannya kan ini adalah ya tetap X, di sini adalah 2 ditambah Y. Nah, ini adalah X absen, Y absen. Nah, dengan kata lain X-nya itu adalah X absen ya. Berarti ini kalau misalkan saya buat di sini ini X itu sama aja dengan X absen gitu ya. Nah, Y-nya sama dengan apa teman-teman? Iya, Y-nya adalah Y absen kurangi 2 gitu ya. Y absen kurangi 2. Nah, berarti ini tinggal kita masukin aja ya. Jadi gitu ya. Jadi bayangan dari Y sama dengan X kuadrat plus AX gitu ya. Min 5 adalah, nah, berarti X-nya kita ganti dengan X absen, Y-nya kita ganti dengan Y absen min 2, teman-teman ya. Langsung aja seperti ini, Y-nya kita ganti dengan Y absen min 2. Sama dengan X-nya X absen. X absen dikuadratin ditambah A, ini X absen min 5. Kita operasikan absennya dibuang ya, teman-teman ya. Berarti ini min 2-nya nanti tak pindah ke kanan aja deh ya. Berarti ini adalah Y sama dengan, ini berarti X kuadrat plus AX gitu ya. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Ada min 5. Oh, ini jadinya adalah min 3. Nah, padahal ini sama dengan apa nih teman-teman? Ya, yang ini sama aja dengan ini. Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Terus min 6X. Terus apa lagi? Plus B min 2. Nah, dari sini berarti kesimpulannya apa teman-teman? Oke, berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa B-nya gitu kan ya. Nah, bahwa B-nya itu sama dengan, atau A-nya dulu deh ya. Oke, dari sini berarti kan A sama dengan min 6 gitu ya. Yang ini sama aja dengan yang ini. Terus berikutnya, nah ini min 3 sama dengan yang ini ya. Oke, berarti berikutnya lagi, B min 2 itu sama dengan min 3. Min 2 pindah ke kanan, berarti B-nya adalah negatif 1. Yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya A plus B. Kalau A ditambah B, berarti ini adalah min 6 ditambah negatif 1. Ya, jadi jawabannya adalah negatif 7. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 3. Oke, ini diketahui persamaan matriks seperti ini. Nah, ya, yang ditanya 3A plus 3B. Oke, berarti kalau gitu yang ini 3 harus kita kalikan dulu ke dalam matriks ini teman-teman ya. Oke, kalau saya kalikan,
Ini jadinya adalah, nah 3 kali 4 itu berarti 12, terus di sini adalah 3, sini adalah 18, sini adalah B. Nah ini ditambah dengan, nah di sini adalah 3A, 5, terus di sini adalah 1, ini adalah 4. Nah, nanti ketemunya adalah, nah ini perkalian matrik ini nih, 21, 5, 4 dikali dengan matrik 3, 2, 1, 4. Nah, maka kalau kita lihat yang mengandung A itu bagian mana, yang mengandung B bagian mana. Nah, ini kita ginikan aja deh. Nah, berarti kalau di sini jawabannya berapa nih teman-teman di sini? Ya, ini adalah 3A tambah 12. Nah, yang di sini 8, atau nggak usah kita hitung juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Ini sama dengan, terus yang ada B-nya itu kan cuma di sini. Yaitu ini 4 ditambah B. Nah, di sini nggak usah kita hitung nggak apa-apa. Nah, berarti kita akan menghitung yang sini aja. Bagian sini, yang sini nggak usah, sama sini nggak usah. Nah, perkalian matrik itu intinya apa teman-teman? Intinya adalah baris gitu ya, kali dengan kolom. Nah, berarti posisi di sini ini adalah baris pertama, kolom pertama. Maka kita lihat baris pertama sama kolom pertama. Oke, berarti 2 kali 3 itu adalah 6, ditambah 1 kali 1. 6 tambah 1 berarti 7. Kalau yang di sini itu berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. 5 kali 2, 10, 4 kali 4, 16. Berarti 10 tambah 16, berarti ini adalah 26. Oke, sehingga kalau gitu ini langsung gini aja. 3A ditambah 12 itu sama dengan 7. Berarti 3A sama dengan 7 kurangi 12. Berapa teman-teman? Ya, 7 dikurangi 12 berarti ini adalah negatif 5. Berarti A-nya adalah negatif 5/3. Sekarang kita cari B-nya. Nah, berarti ini 4 ditambah B itu sama dengan 26, teman-teman ya. Berarti B-nya sama dengan berapa? Ya, 26 kurangi 4. Gitu ya. 26 kurangi 4. Oh, ini ada yang kurang teman-teman ya. Di sini adalah 3B tadi ya. Ini kelupaan. Ini adalah 3B. Berarti kalau gitu yang ini tak hapus dulu deh. Nah, yang ini adalah 3B. Harusnya tadi kelupaan, berarti yang ini 3B teman-teman ya. Saya hapus dulu deh. Oke. Ini adalah 3B. Oke. Ini adalah 3B gitu ya. 4 tambah 3B berarti di sini juga sama. 4 ditambah 3B itu sama dengan 26. Oke, berarti kalau gitu 3B 26 dikurangi 4 berapa? Oh, ini adalah 22. Berarti B-nya adalah 22/3. Yang ditanya apa? 3A tambah 3B teman-teman ya. Oke, berarti kalau 3A ditambah 3B, berarti 3 dikali negatif 5/3 ditambah 3 dikali 22/3. Ini tiganya kita coret ya teman-teman ya. Coret, 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 coret. Oh, berarti yang ini adalah negatif 5 gitu ya, ditambah 22. Nah, berarti berapa nih teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah 17. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 4. Segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 cm. Besar sudut pada salah satu sisinya adalah, oke, ini kalau 12 itu kan gambarnya susah. Saya ini pakai ilustrasinya enggak segi 12 teman-teman ya. Saya gambar. Nah, tapi nanti intinya sama. Nah, misalkan ini ada suatu lingkaran. Nah, lingkarannya kurang bagus. Nah, anggap aja lingkarannya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya akan buat ini segi berapa ya? Nah, segi 6 aja deh. Segi 6 misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, saya akan buat segi 6 beraturan. Itu asalnya dari suatu lingkaran teman-teman ya. Nah, anggap aja ini segi 6 beraturan teman-teman ya. Karena lingkarannya enggak pas, jadinya ya gambarnya seperti ini.
Oke, nah yang dimaksud jari-jari lingkaran luarnya itu adalah seperti ini teman-teman. Nah ini kan jari-jari nih, ya. Ini kan sama. Nah dalam hal ini yang ditanya adalah besar sudut pada salah satu sisinya. Nah besar sudut pada salah satu sisinya berarti yang ditanyakan adalah ini. Nah segini itu berapa sih? Kayak gitu. Nah karena ini kalau salah satu segitiganya ini kan segitiga sama kaki nih. Nah, kalau sama kaki berarti sudut di kakinya itu sama, teman-teman ya. Berarti kalau misalkan di sini saya kasih nama X gitu ya. Di sini juga X. Di sini juga X. Nah, berarti besar sudut pada salah satu sisinya itu kan 2X nih. Nah, kalau kita lihat nih misalkan di sini alfa gitu ya. Cara mencari 2X itu berapa sih caranya atau gimana gitu ya. Nah, berarti kan kalau gitu dalam segitiga jumlah sudut itu kan 180. Ya, 180 berarti dikurangi alfa kayak gitu. Nah, alfa itu gimana? Oke, alfa itu kan sudut pusatnya ya. Berarti kalau gitu sudut pada salah satu sisinya tuh seperti ini. Sudut di sisi gitu ya. Sudut sisi. Sisi itu rumusnya adalah 180 derajat gitu ya, 180 derajat dikurangi sudut pusat. Nah, dikurangi sudut pusat. Nah, itu rumusnya. Ya, oke, misalkan saya kasih kotak dulu. Ini rumusnya. Nah, oke, berarti sekarang sudut pusatnya itu gimana? Oke, ini kita tulis dulu deh, 180 derajat kurangi sudut pusat, karena ini segi 12 beraturan, maka yang ini adalah 360 derajat, ini dibagi dengan 12. Nah, berarti yang ini adalah 180 derajat dikurangi, nah 36 dibagi 12 itu kan 3 teman-teman ya, berarti ini adalah 30 derajat. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 ini yaitu 150 derajat. Yaitu yang mana? Yang E. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini diketahui Gx sama dengan 2x min 1 dan G gundaran Fx itu sama dengan 8x plus 5. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Yang ini berarti kan kalau ada G gundaran F, itu kan artinya seperti ini teman-teman. Saya tulis dulu. Nah, ini kita tulis ininya dulu deh. G gundaran F X gitu ya. Itu sama dengan 8X plus 5. Nah, berarti kalau gitu kan ini artinya gini nih. G Fx, G dalam kurung Fx kan gitu ya teman-teman ya. Itu adalah 8X plus 5. Nah, ini kan Fx-nya kita masukkan ke G. Fx-nya belum ada, tapi G-nya sudah ada nih teman-teman. Nah, berarti kalau gitu ini jadi seperti ini. 2, nah Fx-nya, X-nya ini kita ganti dengan Fx teman-teman. Nah, 2Fx min 1, ini sama dengan 8X plus 5. Nah, misalkan negatif 1 pindah ke kanan ya teman-teman. Berarti di sini tinggal 2Fx sama dengan, berarti berapa nih? 8X plus 6. Berarti kalau kita mau mencari Fx, ya ini tinggal kita bagi 2 semuanya ya. Berarti ini adalah 4x plus 3. Kayak gini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencari F2. Betul nggak? F2-nya itu 11. Nah, coba kita masukin deh. 4 kali 3, 4 kali 2, 8 ya. 8 tambah 3, 11. Oh betul, berarti kalau gitu yang ini benar. Nah, kalau model yang seperti ini, soal seperti ini ya. Kalau 1 benar, pasti nomor 3 benar. Oke, sekarang kita akan mengecek nomor 2. F0 sama dengan 3. Benar nggak kalau kita masukin 0 sama dengan 3? 4 kali 0, 0 tambah 3. Oh benar. Berarti kalau ini benar, maka nomor 4 harus kita cek. F inverse 11 itu sama dengan 2. Benar tidak? Apa sih inverse-nya teman-teman? Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya untuk mencari inverse-nya. Misalkan saya punya gini nih. Punya Fx gitu ya. Fx sama dengan ini Ax gitu ya. Plus minus B gitu ya. Maka inverse-nya F inverse X
itu sama dengan X min plus B gitu ya. Ini per A. Nah, ini. Oke, kita kasih kotakan dulu ya. Kita kasih kotak dulu. Oke, sekarang berarti kalau gitu, inverse-nya ini apa? Langsung kita cari ya. F inverse X berarti sama dengan, nah, X min 3 ini per 4. Nah, sekarang kita masukin deh 11. 11 dikurangi 3 berapa teman-teman? 8 ya. 8 bagi 4, 2. Oke, berarti kalau gitu yang ini benar. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 5 yaitu benar semua, yaitu yang E. Selanjutnya soal nomor 6. Pembangunan suatu rumah dapat selesai dalam waktu 40 hari oleh 15 orang. Setelah pekerjaan dimulai 10 hari, pemilik rumah menginginkan pembangunan selesai dalam waktu 25 hari saja. Oke, berarti setelah 10 hari pengen 25 hari saja. Oh, berarti kan kurang berapa hari teman-teman? Kurang 15 hari. Oke, ini triknya. Cara cepatnya seperti ini aja. Nah, maka langsung kita ginikan aja. Berarti kalau gitu yang ini caranya adalah karena 40 hari oleh 15 orang, berarti ini 40. Ini kita kali dengan 15. Itu sama dengan, nah 10 hari ini oleh berapa orang teman-teman? Oleh 15 orang. Berarti ini adalah 10 kita kali 15. Nah, berikutnya lagi, ini dia pengen selesai dalam waktu 25 hari saja. Nah, padahal di sini sudah bekerja 10 hari. Berarti kurang berapa hari teman-teman? 15 ya. Maka ini ditambah gitu ya. 15 kali pekerjanya kita belum tahu. Oke, berarti kalau ini kita hitung, kita kalikan, berarti sama dengan berapa nih teman-teman? 15 kali 4 itu kan 60 ya. Berarti dengan ini berarti ini adalah 600. 600 sama dengan 150 nih ya. Ditambah 15P. Nah, berarti kalau gitu 150 pindah ke sini. 600 kurangi 150 yaitu 450 sama dengan 15P. Nah, berarti P-nya berapa nih? 450 dibagi 15 ya. Berarti sama aja dengan 30. Nah, berarti agar selesai dalam waktu 25 hari saja itu butuh 30 pekerja teman-teman ya. Nah, padahal pekerjaannya itu ada 15. Makanya butuh tambahan ya. Nah, berarti kalau gitu tambahan, nah tambahannya ya ini sama aja dengan 30 kurangi 15. Maka jawabannya adalah 15 orang. Nah, sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 7. Nah, ini diketahui jika limit FA min X kurangi FA per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini tentunya kalau saya masukin 0 teman-teman ya. 0 tak masukin ke sini, A kurangi 0 berarti FA. Berarti FA kurangi FA 0, masukin bawah 0, berarti 0 per 0 gitu ya. Nah, 0 per 0 kan bukan 0. Nah, ini berarti kita gunakan aturan L'Hospital teman-teman ya. Oke, sehingga ini seperti ini, limit gitu ya. Ini adalah X mendekati 0, F, ini A min X dikurangi dengan FA, ini kita bagi gitu ya, dengan X kita turunkan semuanya teman-teman ya. Kita turunkan, berarti ini masih tetap ada limitnya teman-teman. Limit X mendekati 0, turunannya ini FA min X, kalau turunannya FA 0 ya, karena nggak ada X-nya, ya berarti ini kita tulis kayak gini teman-teman. F absen, di sini adalah A min X, dikali dengan turunannya A min X itu berapa teman-teman? Turunannya A0, turunnya min X adalah negatif 1. Per, nah turunannya X ini 1. Nah udah sekarang berarti tinggal kita masukin 0-nya ke sini ya. Berarti kalau kita masukin, berarti ini adalah F absen A kurangi 0 dikali dengan min 1. Ya oke, berarti ini min, nah ini min taruh depan, nah ini A kurangi 0 kan A ya, berarti ini adalah F absen A. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 7 yaitu yang B.
Selanjutnya soal nomor 8. Jika limit X mendekati 1, 3 kurangi, nah, akar AX plus B per X min 1 sama dengan min setengah. Yang ditanya nilai A min B, teman-teman. Nah, ini kalau 1 saya masukin ke bawah, itu ketemunya 0. Artinya mesti ini limitnya adalah 0 per 0. Kalau masukin ke atas 0, masukin ke bawah 0. Berarti langkah pertama ya, oke, kita masukin ke atas ya. 1 itu kita masukin ke atas. Berarti ini 3 dikurangi akar gitu ya. Nah, ini A, X-nya saya ganti 1 gitu ya. 1 ditambah B itu pasti ketemunya 0. Kalau ini pindah ke sana, ke kanan, berarti 3 ini sama dengan akar gitu ya. Ini jadi A tambah B. Kalau saya kuadratin, ini berarti 9. Ini jadinya adalah A tambah B. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini berarti kalau sudah kita buat 0 per 0 gitu ya. Nah, maka cara untuk menyelesaikannya itu kan diturunkan semuanya, teman-teman. Kalau pengen cepat ya, ini diturunkan semuanya. Oke, nah sekarang ini ada turunan dalam bentuk akar. Oke, ini ada cara cepatnya. Nah, misalkan saya punya Y gitu ya, sama dengan akar Fx, teman-teman ya. Berarti turunannya apa? Turunannya adalah kita menurunkan yang di dalam akar. Nah, yang dalam akar berarti F absen X dibagi 2 kali soalnya. Nah, berarti 2 akar Fx. Nah, inilah turunan akar pangkat 2. Ini hanya untuk akar pangkat 2, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menurunkan semuanya nih ya. Berarti ini saya tulis lagi, ini adalah limit gitu ya. X mendekati 1, turunannya yang atas, turunannya 3 berarti 0, gak usah kita tulis. Ini min, tulis min. Turunannya yang ini, nah turunannya AX plus B itu adalah A, gitu ya, per 2 kali soal. Nah, berarti ini adalah 2 akar, nah berarti ini adalah AX plus B. Per, gitu ya, turunannya X min 1 itu adalah 1. Nanti ketemunya adalah min setengah. Nah, sekarang satunya tinggal kita masukin. Ini kalau dibagi 1 nggak ngaruh ya, teman-teman. Berarti kita masukin aja ke sini. Berarti ini minnya tetap ada min. Ini adalah A. Ini per gitu ya. 2 akar. Nah, berarti ini adalah A kali 1 tambah B. Nanti ketemunya adalah negatif setengah. Ini negatifnya bisa kita coret aja, teman-teman ya. Coret, coret. Ini duanya juga bisa kita coret. Coret, coret. Nah, terus kita kali silang ya, teman-teman ya. Berarti kalau kita kali silang, ini jadinya adalah A sama dengan akar. Nah, berapa nih? A tambah B. Nah, padahal tadi A tambah B berapa? Akar A tambah B, 3 ya. Berarti kalau gitu ini A-nya sama dengan 3. Oke, kalau A-nya 3, padahal A ditambah B itu 9, teman-teman. Ya. Berarti apa kesimpulannya? Iya, berarti B-nya adalah 6. Nah, yang ditanyakan adalah A kurangi B. Sehingga kalau A dikurangi B, A-nya adalah 3, kurangi 6, maka jawabannya adalah negatif 3. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 9. Nah, ini grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 2 adalah, nah, apakah terbuka ke atas, simetri terhadap sumbu X, memotong sumbu Y, atau melalui titik 0,0. Oke, ini bisa kita lihat dari sininya, teman-teman ya. Nah, dari A. Nah, atau bisa kita gambar dulu juga nggak apa-apa nih. Oke, misalkan kita gambar, ini kurang lebih seperti ini. Nah ya. Nah ini. Nah, karena di sini, nah titik potong dengan sumbu Y-nya berarti kan kalau X-nya sama dengan 0 ya, berarti min 2. Oke, misalkan adalah di sini teman-teman nih. Ini min 2. Kalau titik potong dengan sumbu X-nya berarti apa? Ya, nanti ini plus minus 1 ya. Atau kalau cuma sketsa aja gitu teman-teman. Kalau X kuadrat itu kan seperti ini.
Nah, berarti kalau yang ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, bisa seperti inilah kurang lebih ya. Di sini adalah 1, di sini adalah min 1. Gitu ya. Nah, atau bisa kita lihat dari A-nya deh. Kan kalau ada misalkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama, kalau seperti ini, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka ini adalah terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Nah, bisa teman-teman lihat ininya nih. Kalau tandanya tak putar 90 derajat searah jarum jam. Nah, jadinya kan terbuka ke atas atau seperti ini ya. Nah, berarti yang ini benar. Kalau ini benar, maka yang ini benar. Terus berikutnya, simetri terhadap sumbu X. Nah, simetri terhadap sumbu X. Nah, kalau kayak gini, apakah simetrinya terhadap sumbu X? Salah teman-teman ya. Simetrinya adalah terhadap sumbu Y. Nah, simetri itu berarti membagi kurva menjadi dua yang sama besar. Nah, ini berarti yang ini nih. Ini kan menjadi dua sama besar. Ini kalau gambarnya bagus, ini sama besar teman-teman ya. Berarti kalau nomor 2 salah, karena nomor 1 udah betul, berarti nomor 4 juga salah. Kan nggak melalui 0,0 gitu ya. Sehingga jawaban nomor 9 adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Nah, 1/4 pangkat X min 1. Nah, 1/4 ini kita buat jadi 2 pangkat berapa? Oke, kalau 4 itu kan 2 pangkat 2 teman-teman ya. Karena di bawah naik ke atas berarti 1/4 itu adalah 2 pangkat, oke tak ganti dulu warnanya. 1/4 itu adalah 2 pangkat negatif 2. Nah, ini dipangkat dengan X min 1. Sama dengan, nah yang ini adalah 2 pangkat 3X plus 1. Nah, ini dalam bentuk akar. Berarti dipangkat apa? Pangkat 1/3. Oke, berarti kalau ini pangkatnya saya kalikan, ini jadinya 2 pangkat negatif 2X plus 2 gitu teman-teman ya. Ini sama dengan 2 pangkat, nah ini berarti 3X plus 1, ini per 3. Oke, ini bisa saya coret ya. Saya coret, berarti tinggal yang ini. Nah, berarti ini adalah negatif 2X plus 2 sama dengan ini 3X plus 1 per 3. Ini kita kali silang teman-teman ya. Kita kali silang berarti apa nih? Iya, ini adalah 6X plus 6 sama dengan 3X plus 1. Nah, 3X pindah ke kiri. Jadi negatif teman-teman ya. Negatif 3. Ada negatif 6, negatif 3 berarti negatif 9X. Sama dengan 6 pindah ke kanan. Jadi negatif 6 tambah 1 berarti negatif 5. Oke, berarti X sama dengan negatif bagi negatif positif teman-teman ya. Berarti jawabannya 5/9. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 10 yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 11. Diketahui rata-rata 3 bilangan adalah 30. Berapakah jumlah data terbesar dan terkecil? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalkan diketahui yang pertama jangkauan datanya adalah 20, selisih data berurutan selalu sama. Oke, misalkan ada 3 data nih teman-teman ya. Berarti kalau misalkan datanya itu adalah A, terus adalah B, terus adalah C, gitu ya. Nah, ini rata-ratanya katanya 30 nih. Nah, rata-ratanya 30. Kalau rata-ratanya 30, berarti kan ini A tambah B tambah C. Kalau kita bagi 3 gitu ya teman-teman ya. Itu sama dengan 30. Artinya apa? A tambah B tambah C itu sama dengan 90. Oke, sekarang yang ditanya data terbesar kurangi data terkecil. Berarti ini yang ditanya aja adalah C kurangi A. Nah, itu berapa? Itu ya. Oke, yang pertama kalau misalkan diketahui jangkauan. Jangkauan itu apa? Data terbesar kurangi data terkecil. Gitu teman-teman. Berarti ini adalah C kurangi
A. Gitu ya. C kurangi A. Oh, yang ditanya apa tadi teman-teman? Berapakah jumlah data terbesar dan terkecil ya? Oke, berarti ini bukan dikurang tapi ditambah. Nah, ini yang diketahui apa? C kurangi A sama dengan 20. Bisa menjawab nggak teman-teman? Untuk menjawab C tambah A. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, ya yang ditanya C tambah A, yang diketahui C kurangi A. Gitu ya. Kalau saya masukkan ke sini juga nggak akan bisa. Gitu ya. Soalnya di sini ada A tambah B tambah C, gitu ya. Ini sama dengan 90. Nah, kalau misalkan tak masukkan ke sini, ya maka nggak akan ketemu A-nya berapa, C-nya berapa ya, belum bisa. Berarti kalau gitu yang ini tidak cukup. Ya, oke, yang ini tidak cukup. Oke, berikutnya kalau yang kedua ya. Yang kedua, nah di sini selisih data yang berurutan selalu sama. Selisih data yang berurutan selalu sama. Nah, berarti kalau gitu bisa tak tulis kayak gini teman-teman ya. B dikurangi A itu sama dengan C kurangi B, gitu kan ya. Berarti kalau negatif B pindah ke sini, ini jadinya adalah 2B sama dengan negatif A pindah ke kanan, berarti ini A tambah C. Atau berarti B itu sama dengan apa teman-teman? Ya, A ditambah C kita bagi dengan 2. Oke, berarti nanti B-nya kita ganti. Nah, padahal di sini diketahui nih teman-teman. Diketahui A tambah B tambah C sama dengan 90 ya. B-nya saya ganti nih. Berarti ini A, B-nya saya ganti dengan A ditambah C dibagi dengan 2 ditambah C sama dengan 90. Kalau saya kali 2 semuanya nih teman-teman ya. Saya kali 2 semuanya jadinya apa nih ketemunya? Yang ini adalah 2A, ini adalah A tambah C, ini adalah 2C, ini adalah 180 ya. Nah, berarti ini adalah 3A ditambah 3C sama dengan 180. Tak bagi 3 semua, berarti A tambah C sama dengan 60. Nah, ketemu deh A tambah C sama dengan berapa? Berarti yang ini cukup ya. Oke, jadi kalau gitu pernyataan 1 tidak cukup, tapi pernyataan 2 cukup. Itulah jawabannya. Nanti bisa kita lihat di optionnya apa ya. Selanjutnya soal nomor 12. Gitu ya. Oke, ada gambar seperti ini, grafik fungsi eksponen. Nah, sekarang kita lihat fx monoton naik. Benar nggak teman-teman fx itu monoton naik? Iya ya, ini kan selalu naik nih. Lalu ke sana terus efek yang warna merah, berarti ini betul nih, ini monoton naik gitu ya, ini betul. Nah, berarti kalau 1 betul, maka yang 3 pasti betul. Ini opsinya yang model itu ya teman-teman. Terus yang kedua, kedua kurva berpotongan di titik 0,1. Nah, misalkan males mencari titik potongnya, bisa kita coba teman-teman 0,1 itu kedua kurva, bener nggak? Kalau X-nya 0, ketemu Y-nya 1. 2 pangkat 0, 1. Setengah pangkat 0, juga 1. Oh, berarti benar ini teman-teman. Ini adalah titik potongnya. Terus berikutnya yang keempat, Fx dan Gx akan memotong sumbu X. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan yang ini semakin ke sana terus, ini nggak akan pernah memotong teman-teman ya. Nggak akan pernah memotong karena, nah jadi ini Fx dan Gx untuk yang model ini, Fx dan Gx tidak akan memotong sumbu X. Ini ya. Tidak akan memotong sumbu X. Tidak akan memotong sumbu X. Nah, karena apa? Karena sumbu X itu adalah asimtot datarnya. Gitu ya. Karena ini di sini sumbu X itu adalah asimtot datar. Sumbu X merupakan asimtot datar. Asimtot datar. Nah, kecuali di sini nanti model persamanya 2X, ya 2 pangkat X ditambah 1, nah, mungkin nanti bisa akan memotong sumbu X kayak gitu. Oke, sehingga yang nomor 4
salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 13. Manakah dari nilai N berikut yang memenuhi pertidaksamaan? Nah, ada seperti ini teman-teman ya. Ada seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari soalnya kan 4/5 kurang dari N kurang dari 1. Dan jawabannya di sini bentuknya atasnya akar, bawahnya nggak ada. Oh, berarti yang ini bisa saya tulis kayak gini nih teman-teman. Bisa saya tulis. Oke, ini mula-mulanya kan gini nih. Mula-mulanya adalah 4/5. Sini kurang dari N. Ini kurang dari 1. Ini bisa saya tulis kayak gini dong ya. Akar ini 16/5 gitu kan ya teman-teman ya. Kurang dari ini N. Nah ini tak buat juga nih dalam bentuk 5/5 ya. 1 itu kan 5/5 teman-teman ya. Nah berarti ini 5/5 atau boleh kita tulis akar 25/5. Akar 25, 5/5, 1. Nah berarti kalau gitu angka yang ada di antara 6 akar 16/5 dan akar 25/5. Yang mana nih teman-teman di sini? Iya, jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 14. Jika segitiga ABC pada gambar di bawah direfleksikan terhadap garis L, ya, maka koordinat hasil refleksi titik B adalah, nah ini refleksi terhadap garis L. Nah, nanti bisa juga yang ditanyakan, misalkan ini ada daerahnya teman-teman ya. Misalkan yang ini A gitu ya. Misalkan yang ini adalah A, yang ini adalah B. Kalau direfleksikan A itu ada di kuadran berapa, B ada di kuadran berapa, misalkan bisa seperti itu. Nah, tapi kalau ini yang direfleksikan titik, nah kalau titik itu ada seperti ini kan teman-teman. Kalau misalkan saya punya A itu E, Y, terus direfleksikan gitu ya terhadap garis Y sama dengan K. Maka bayangannya apa nih teman-teman? Kalau terhadap Y maka yang berubah cuma Y-nya, X-nya tetap teman-teman ya. Berarti X, ini 2 dikali K kurangi Y. Nah ini adalah bayangannya. Nah berarti kalau gitu untuk soal yang ini ya tinggal kita masukin ke rumus aja gitu ya. Kita masukin ke rumus aja. Berarti yang mula-mulanya 4,-1 nih. Ya. Berarti B ini adalah 4,-1. Nah ini direfleksikan terhadap garis apa? Terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti bayangannya itu adalah, nah 4-nya tetap, 2 ini sudah rumus ya. Berarti 2 dikali, nah berikutnya kali ini 3 nih. Kali 3 gitu ya. Ini dikurangi gitu. Dikurangi min 1. Nah, berarti apa nih bayangnya teman-teman? Ini berarti 4,6 ditambah 1. Jadi bayangannya adalah 4,7. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang D. Berikutnya soal nomor 15. Pada gambar di bawah ini, garis FG memiliki panjang 12 satuan dan segitiga GOH memiliki luas 24 satuan. Luas lingkaran dengan pusat ini sama dengan berapa? Nah ini kalau misalkan saya gambar teman-teman ya. Ini segitiganya. Itu saya gambar dulu aja di sini. Nah yang ini segitiganya ini ada G. Ini adalah O, ini adalah H. Ini adalah jari-jari teman-teman ya. Ini adalah jari-jari. Nah, FG itu adalah 12, berarti kan kalau gitu segini 6. Nah, kita akan mencari tingginya nih. Tinggi ini berapa? Oke, dari luas aja. Luas itu kan rumusnya apa? Oke, luasnya di sini diketahui 24 satuan. Nah, padahal luas itu rumusnya adalah setengah kali alas gitu ya. Alasnya adalah 6, tingginya adalah T, sama dengan 24 nih. Ini berarti kalau gitu 3T sama dengan 24. Maka T-nya sama dengan berapa? Iya, 8. Nah, kalau T-nya 8 nih, yang ini 8, 6, 8, berarti R-nya berapa ini teman-teman? Iya, betul, 10 ya.
R-nya sama dengan 10. Ini pakai triple Pythagoras ya. Nah, maka sekarang kita akan mencari luas lingkaran. Luas lingkaran, rumusnya apa? Pi R kuadrat. Nah, berarti ini Pi, jari-jarinya yaitu 10. 10 kuadrat. Sehingga jawaban luas lingkarannya adalah 100 Pi satuan. Nah, sehingga nomor 15 jawabannya adalah yang E. Ya, oke lah teman-teman. Itulah pembahasan 15 soal ya, bocoran dari UTBK tahun 2021 yang sudah ujian pada hari ke-1 sampai hari ke-6 gelombang pertama. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, nanti saya akan membuat video part keduanya, yaitu dari gelombang pertama hari 1 sampai hari ke-6, dan juga nanti akan saya lanjut lagi untuk pembahasan gelombang 2 ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.